Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Kebijakan dan Keamanan Cyber dari kelas C. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khoiri dengan NIM 342 dan ini kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Kristina Indriani Ristiarso, NIM 331. Perkenalkan, nama saya Novita Agusti, NIM 332. Perkenalkan, nama saya Finda Duatiko, NIM 072. Perkenalkan, nama saya Aniatul Mafiroh, NIM 321. Saya Nurul Jihan dengan NIM 320. Perkenalkan, nama saya Farid Wajedi, NIM 050. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafil Farisi, NIM 060. Nah, berbicara tentang kebocoran data dari seseorang, tentunya kita itu mempunyai pasal-pasal yang ada di Indonesia dan harusnya kita itu mempunyai hak untuk mengkerdilkan atau mendeskripsikan tentang orang-orang yang membocorkan data kita terhadap orang-orang khalayak umum. Dan itu kita harus emang benar-benar kalau data kita itu memang tersimpan rapat di galeri ataupun web kita. Langsung sambung, Cak. Berbicara tentang kebocoran data nih ya teman-teman. Tentunya ini hal yang sangat menarik buat kita bahas. Dan hal ini kita juga dengan sedang viral-viralnya tentang kebocoran data pribadi yang tentang hal ini juga banyak terjadi di Indonesia. Dan sekarang yang lagi viral tuh data dari artis dari Indonesia seperti Rebecca Klopper dan kasus DPRD. Tapi yang sekarang kita yang lagi bahas ini adalah tentang kasus Rebecca Klopper. Ya, dan salah satu si pelaku menghapus file dan menghancurkan device berisi video sur. Namun, pada bulan Mei 2023, Republik dikejutkan dengan beredarnya video sur mirip Rebecca Klopper berdurasi 47 detik. Ramzi pun tidak bisa memastikan apakah video yang viral saat ini sama dengan video yang dimiliki oleh dua pelaku pemerasan tersebut. Saya hanya membuat laporan polisi waktu itu yang melihat atau menyaksikan video yang pihak menyidik. Itu pun juga perempuan karena ini akan berkaitan sangat sensitif. Jadi saya tidak bisa memastikan apakah video itu sama atau tidak ucapannya. Rebecca saat itu menganggap masalah video sur tersebut sudah berakhir. Ternyata setelah 6 bulan ada lagi kita nggak tahu dari siapa video ini. Apakah ada kaitannya dengan tersangka atau ada kaitannya dengan pacar yang dulu kita nggak tahu. Itu harus diselidiki oleh kepolisian. Dilansir dari tribunnews.com, Ahmad Ramzi, mantan kuasa hukum Rebecca Klopper, menyatakan ia menangani kasus video syur sang artis ini pada tahun 2022. Kabar soal keterlibatan mantan kekasih Rebecca, Rizky Pahlevi, dibalik penyebaran video syur perempuan mirip Rebecca ini. Ramzi angkat bicara pada tahun 2022, Rebecca Klopper melaporkan dua pelaku pengancaman dan pemerasan kepada dirinya menggunakan video syur tersebut. Pada saat ini, Rebecca Klopper pun menenangkan dirinya. Kondisi terkininya diungkap oleh Sandi Arifin yang merupakan kuasa hukumnya. Menurutnya, kendati demikian, Rebecca Klopper butuh menenangkan diri setelah video diduga mirip dengan dirinya. Tak tinggal diam, Rebecca pun melaporkan ke Bareskrim Polisi terkait penyebaran video yang viral tersebut. Dalam laporannya, Rebecca Klopper melampirkan beberapa barang bukti. Disinggung soal bukti apa yang dibawa saat membuat laporan, Sandi dengan enggan menjelaskan secara detail. Bukti-bukti yang sudah dikumpulkan ada. Kemarin sudah dilampirkan semua di sana terangnya. Tapi kan nggak boleh kita buka di sini karena prosesnya masih baru perjalanan. Dan itu merupakan kasus dari Rebecca Klopper yang tentunya itu belum tentu ada yang benar ada yang salah. Dan saat ini kita harus membuktikan ataupun menganalisis tentang kasus Rebecca Klopper tersebut, dan itu harus menjadi paparan ataupun analisis yang harus kita lakukan mulai dari data-data yang harus kita kumpulkan dan lalu kita analisis begitu ya teman-teman ya. Dan nanti kita harus analisis bareng tentang kasus Rebecca Klopper ini yang akan menjadi kita bahas secara komprehensif ya. Langsung sambung. Baik, analisis pemerasan dan ancaman tersebut termasuk tindak kejahatan yang pelakunya bisa dikenai sanksi pidana.
Pasal di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah pasal 368, 369, 370, dan 371 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 368 sampai 371 tertuang dalam bab 23 buku 2 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Keempat, pasal KUHP tersebut mengatur jenis dan lama hukum yang bisa dijatuhkan kepada pelaku pemerasan. Isi pasal tersebut pada 368 sampai 371 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman. Isi pasal 368 sampai 371 mengatur tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Isi pasal 368 KUHP terdiri dari 2 ayat dengan bunyi sebagai berikut. Ayat 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Ayat 2, ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Isi pasal 369 KUHP juga terdiri dari 2 ayat dengan bunyi sebagai berikut. Ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman penyemaran nama baik maupun lisan dan tulisan dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang dan menghapuskan piutang, ancaman dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat kedua, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Di dalam pasal 370 dan 371 KUHP juga dibahas dalam bab 23 tentang pemerasan dan pengancaman. Berikut bunyi kedua pasal KUHP tersebut. Pasal 370 KUHP, ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini. Pasal 371 KUHP dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 nomor 1 sampai 4 baik pasal 370 dan 371 melibatkan pasal dari bab ini lain di KUHP, yaitu pasal 367 dan pasal 35 nomor 1 sampai 4. Pasal 367 sendiri masuk ke dalam bab 22 tentang pencurian. Pasal tersebut mengatur pemindahan bagi pelaku tindak pidana yang merupakan keluarga atau pasangan yang secara sah secara hukum. Beberapa poin yang mengatur dalam pasal 367 KUHP pidana antara lain. Yang pertama, jika pelaku dan pembantu tindak pidana adalah suami atau istri korban yang terpisah meja, ranjang maupun harta kekayaan, maka tidak mungkin diadakan tuntutan pidana terhadap pelaku. Kedua, jika adalah suami atau istri yang terpisah meja, ranjang atau harta kekayaan, jika dia adalah keluarga saudara atau senada dari garis keturunan, maka pelaku akan dituntut jika ada pengadaan dari korban. Ketiga, jika menurut lembaga materi akal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung sendiri, maka dua ketentuan pertama berlaku juga bagi pelaku. Nah, sementara itu dalam pasal 35 KUHP ya teman-teman. Di situ juga diatur dengan tindak pidana. Tapi di situ juga mengatur tentang hak. Tapi kalau kita berbicara tentang si pelaku penyebaran video itu bisa diancam dengan pasal Undang-Undang ITE dengan tindak mengatur di pasal 28 ayat 1. Di situ tentang mengatur bahwa orang yang menyebarkan video kebohongan tanpa dia tahu kebohongan atau enggaknya, itu bisa dipenjara selama 6 tahun dan bisa didenda dengan 1 miliar rupiah. Dan itu pun juga si pelaku kalau dia menyebarkan video tentang kebohongan ataupun video shoot tentang Rebecca Kloper tersebut, dan itu bisa diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Namun untuk menentukan apakah seseorang melanggar pasal 28 ayat 1 UU ITE atau tidak, terdapat beberapa pedoman implementasi yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, delik pidana dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan penyebarkan
berita bohong atau hoax secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring. Yang kedua, berita atau informasi bohong dikirimkan melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs atau media sosial, loka pasar atau marketplace, iklan, dan atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Yang ketiga, sistem transaksi elektronik bisa merupakan perikatan antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen atau pembeli. Yang keempat, pasal 28 ayat 1 UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan one prestasi dan atau mengalami force majeure. Yang kelima, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE merupakan delik material, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. Definisi konsumen pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke, dan itulah merupakan diskusi yang kita sampaikan dari tadi. Teman-teman sudah menyampaikan argumentasinya masing-masing dan kita harus hati-hati lagi dalam menanggapi tentang kasus-kasus yang ada di Indonesia, khususnya kasus-kasus seperti Rebecca Klopper tersebut. Dan sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.